Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi sama Adi Rinaldi. Ya, kita perbincangan tentunya berkaitan dengan olahraga. Baik, dan saya hari ini sangat bersyukur sekali ya berada di Sekretariat Kormi Jawa Barat yang sangat luar biasa, yang suasananya enak, nyaman, dan juga keluarganya juga sangat luar biasa. Dan di samping saya sudah tidak asing lagi ya, ada Kang Denda Alamsyah. Selamat sore Kang Denda. Selamat sore Amadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes ya. Dan ini kalau misalnya ada Sampurasun berarti ya Sunda banget ya. Ya Kang Denda gimana? Ya. Orang Sunda asli. Iya. Kang Denda, kegiatannya gimana nih? Selama ini saya lihat Kang Denda tuh kelihatannya sibuk terus ya, susah gitu untuk dihubungi ya. Tapi dengan semangatnya luar biasa, dan ini saya terdengar Kormi Jawa Barat dipegang oleh Akang ya, Melejit namanya. Ya, kemarin menjadi salah satu ada event Fornas ya, kalau tidak salah itu terbaik penyelenggaraannya di Jawa Barat. Dan ini sebagai contoh juga ya untuk provinsi yang lain, dan ini yang sangat luar biasanya Bapak Jokowi juga hadir. Nah, ini yang perlu harus digali sama Kang Denda ini. Nah, gimana Pak perkembangan Kormi Jawa Barat selama ini Pak? Terima kasih ya. Om Adi, terima kasih RRI atas kesempatannya saya bisa ngobrol-ngobrol tentang olahraga yang terkait dengan olahraga di Kormi, tentunya olahraga masyarakat. Jadi Kormi ini adalah singkatan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Yang kebetulan saat ini saya menjadi Ketua Umum Kormi Jawa Barat. Sudah berjalan 2 tahun lebih. 2 tahun ya Pak? Untuk priorisasi 4 tahun. Jadi kenapa saya bersedia dan menjadi Ketua Kormi Jawa Barat? Karena bagi saya ini ladang pengabdian. Karena dari sejak kuliah saya itu bukan orang yang diem, makanya kalau dikatakan sibuk ya, saya memang selalu mencari kegiatan, selalu mencari agenda, tidak bisa rebahan gitu, tidak bisa mager. Saya bukan kaum rebahan. Tidur saya juga pasti selalu sedikit, karena kegiatannya tidak mengenal jam kerja. Bisa dari pagi berangkat subuh sampai pulang ke rumah bisa jam 10, jam 11 kan. Besoknya bisa berangkat lagi, bisa kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi aktivitas saya dari dulu waktu kuliah ini saya aktivis mahasiswa. Dan juga ikut menjadi pelaku ketika reformasi 98. Saya kuliah di ITB, saya juga yang ikut membawa teman-teman untuk unjuk rasa. Nah, kemudian dari itu saya pernah juga aktif di Indonesia Corruption Watch (ICW). Terus juga mengurus Ormas, organisasi kemasyarakatan di Angkatan Muda Siliwangi AMS. Dari mulai saya wakil ketua rayon kecamatan, ketua rayon, kemudian sekretaris distrik, wasekjen, dan terakhir saya sekjen. Itu yang rame waktu saya sekjen itu ada terkait membela budaya Sunda, soal Sampurasun, pembela yang dicampur racun. Itu memang di situ aktornya ada saya. Nah, lepas dari itu saya kebetulan pembina Asosiasi BMX Indonesia ABI di Jawa Barat. Jadi saya diminta untuk maju menjadi Ketua Kormi Jawa Barat. Waktu itu masih Formi, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat. Awalnya membantu komunikasi Kormi waktu itu untuk mendapatkan support anggaran yang lebih optimal ya. Dari pemerintahan provinsi. Kebetulan yang jadi gubernur sahabat saya Kang Ridwan Kamil. Saya juga bagian dari yang tim yang ikut membantu memenangkan beliau waktu itu. Jadi komunikasinya
bisa menjadi lebih lancar. Ya. Dan sebelumnya, karena sebelumnya Pormi ataupun Kormi berubah nama itu banyak pemerintah tidak tahu. Kepala daerah. Kepala daerah ya. Karena dibanding saudara tua kita, Koni itu lebih dulu ya. Nah, yang Korbi ini memang baru muncul dari tahun 2000, kalau tidak salah itu 2010-an. Jadi baru belasan tahun ya. Belasan tahun ya. 13 tahun. Baik. Dan namanya dari Pormi, Kormi. Saya sendiri dari 2001 baru jadi ketua Kormi. Nah itu akhirnya semakin kesini makin banyak diketuai oleh pimpinan daerah. Kenapa harus begitu? Konsepnya adalah kalau kita mau mendapatkan support, artinya pertama kita harus punya karya nyata. Yang kedua kita dikenal, gitu kan? Itu karena memang Kormi ini adalah organisasi resmi mitra pemerintah, mandatori undang-undang. Jadi undang-undang keolahragaan, undang-undang nomor 11 tahun 2022 itu menyebutkan ada olahraga pendidikan, ada olahraga masyarakat, dan ada olahraga prestasi. Betul. Gitu. Kalau olahraga masyarakatnya di Kormi, pembinaannya. Nah ini karena mitra pemerintah sifatnya, tentunya pemerintah juga harus tahu dan terkait dengan tugas-tugas Kormi yang utamanya adalah membudayakan olahraga masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Nah tentunya juga perhatian pemerintah dan support pemerintah dibutuhkan. Kang Denda ini tertarik banget sama organisasi Kormi ini. Apa sih yang paling tertarik Kang jadi terlibat sekarang menjadi ketua Kormi Jawa Barat nih Kang? Karena begini, olahraga itu suatu hal yang sangat penting apalagi di saat ini. Dan kita lihat bisa ini jadi tren. Orang semakin butuh sehat, apalagi pasca COVID. Ternyata imunitas itu sangat penting. Salah satu yang membuat imun kita kuat itu adalah rajin olahraga. Dan apalagi pasca COVID ya. Saya penyintas. 3 kali saya kena. Tapi alhamdulillah saya tidak parah. Teman-teman banyak yang meninggal karena kena COVID. Saya hanya kehilangan penciuman aja, anosmia, dan mungkin karena saya udah vaksin waktu itu. Sudah vaksin karena saya bagian dari Satgas Penanganan COVID Provinsi. Jadi ketika kena sudah divaksin. Dan pasca COVID saya melakukan vaksinasi untuk masyarakat luas. Salah satunya acara vaksinasi Ganesha, saya ketuanya. Kebetulan saya juga wakil ketua umum di Ikatan Alumni ITB Pusat. Jadi Ikatan Alumni ITB membuat vaksinasi untuk masyarakat luas dan saya ketua vaksinasinya. Itu di Sabuga yang pernah kita lakukan. Nah, ternyata karena mungkin selain sudah vaksin, imun saya juga kuat. Karena rajin olahraga. Walaupun ketika mahasiswa, ketika muda, saya kurang rajin. Justru sekarang memahami dan merasakan manfaatnya. Bahwa olahraga itu penting. Setelah saya pasca pernah kena sakit yang lumayan keras ya, sakit keras, bisa bangkit lagi, bisa sehat lagi, itu saya akhirnya merasa penting olahraga. Nah ini harus ditularkan bahwa masyarakat luas juga harus merasa penting berolahraga. Betul. Ya bisa dibayangkan kalau nanti tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka, kita punya bonus demografi dengan lebih banyak usia produktif. Tidak terbayangkan kalau yang usia produktif itu tidak sehat dan bugar. Betul. Akan menjadi beban negara, beban bangsa. Tetapi kalau usia produktif kita nanti itu sehat, bugar, itu akan menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. Jadi oleh karena itu saya senang gitu. Saya mewakafkan diri untuk ngurus olahraga masyarakat ini di Kormi. Baik, Kang Denda,
Kang Deda sukanya olahraga apa sih di Kormi ini? Saya tadi lihat Kang Deda tuh sangat piawe main apa game ya, ya. Itu e-sport. Ya, e-sport ya. E-sport itu juga salah satu bagian dari olahraga. Bahkan di Kormi ini main domino, ya, mancing, ya, panahan, ketepel, semuanya itu ada di Kormi. Ya. Semua yang jenis olahraga yang sifatnya rekreatif, yang sifatnya hobi, ya, itu. Nah, kalau saya olahraganya sebenarnya kalau main e-sport itu sebetulnya olahraga otak. Kalau karena belajar fokus apa dan lain sebagainya. Saya juga suka catur. Tapi kalau olahraga yang bersifat lebih ke fisik, ya saya dulu setelah sakit itu rutin jalan kaki. Dari jalan kaki kemudian jogging, lari. Yang rutin lagi saya olahraganya bela diri praktis lah. Campur-campuran ya, dari mulai silat, muay thai, dan lain-lainnya. Itu rutin saya, mungkin karena kesibukan sekarang ini agak off dulu. Tapi sebelumnya selama lebih dari 5 tahun saya rutin latihan seminggu 3 kali. Itu jadi kalau olahraganya, kalau ketua Kormi olahraganya harus semua ikut. Harus merasakan ya. Harus merasakan, walaupun tidak mahir. Jadi ketika di rumpun olahraga kesehatan kebugaran, ibu-ibu senam dari mulai jantung sehat, aerobik, tai chi, pernapasan, zumba, yoga, dicoba. Baik, jadi ini olahraga masyarakat ya Kang Deda ya, olahraga masyarakat yang sangat luar biasa. Ini banyak yang yang mengikutinya, dan ini penggiat juga ya Kang Deda ini sebagai supaya gimana caranya masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung terus berolahraga. Ya, dan ini olahraga prestasi ya berbeda ya. Olahraga prestasi mungkin dari KONI ya, terus juga ada NPCI, dan ini Kormi ini olahraga masyarakat. Dan berbeda juga kalau misalnya dari KONI misalnya ini kan ada pengcap. Nah, kalau dari Kormi sendiri ini inorga. Ya, apa itu inorga? Kalau di KONI kan cabur olahraga. Ya. Kalau di Kormi induk olahraga. Induk olahraga. Inorga. Ya, inorga ya. Jadi di Kormi juga dibagi 3 rumpun. Ada rumpunnya. Yang tadi saya sebutkan, yang pertama rumpun olahraga kesehatan kebugaran. OKK namanya. Itu berbagai jenis senam, sampai senam lansia ada. Iya. Dan saya juga dengar ini ada veteran bulu tangkis, ada veteran. Ada lagi rumpunnya. Rumpun itu adalah olahraga petualangan dan tantangan. Itu tuh. Petualangan dan tantangan itu olahraga yang ekstrim. Contohnya misalnya ada teman-teman yang suka freestyle BMX. Kemudian juga ada yang suka skateboard. Ada juga yang suka naik gunung, lari trail. Ada juga yang IOF, ini off-road. Ada juga yang benjang, termasuk bola leungeun seuneu. Bahkan saya ingin debus itu masuk juga induk olahraga di Kormi. Debus, Pak ya? Ya, saya berharap ada pegiat-pegiat tebus gitu kan. Itu kebetulan Kang Deden itu pegiat tebus, Pak. keren gitu. Iya, dan ini benjang ya. Benjang ini daerah Ujung Berung, Pak. Bandung Raya ya, itu daerah Ujung Berung. Itu sering kalau setiap minggu tuh ada benjang, Pak. Ya, ini masyarakat juga ya. Ya, itu olahraga masyarakat, olahraga yang rekreatif sifatnya, merayakan keberhasilan panen. Dan itu tidak ada kelas-kelasnya, siapa aja yang mau bergulat ya bergulat. Dan di Kormi ini menang kalah harus happy, harus gembira. Karena tujuan utamanya adalah di Kormi ini bugar, badannya bugar, hatinya gembira, jiwanya sehat. Nah, itu. Nah, sekarang udah berapa inorga di Jawa Barat? Jadi dulu waktu saya jadi ketua itu baru sekitar 44 atau 45 ya. Itu sekitar 45. Sekarang udah berkembang 83. 83 ya, Pak? Terakhir raker provinsi yang baru lalu, akhir tahun kemarin, itu induk olahraga kita ada 83 induk. Baik. Dan ini
Inorga dari yang paling banyak disukai oleh masyarakat ya Pak ya. Ini penggiat apa nih Pak? Jadi gini, kalau di olahraga kita, semua olahraga itu berdasarkan kepada hobi. Hobi, iya. Jadi tergantung hobi. Kalau tidak hobi, orang malas olahraga. Apalagi tidak akan jadi atlet. Urusannya kita bukan untuk jadi atlet. Betul. Kalau di KONI mencetak atlet, gitu. Kalau di kita namanya pegiat ya. Yang bergiat. Nah ini tentunya yang paling banyak itu adalah di olahraga kesehatan dan kebugaran, OKK. Senam-senam. Tapi peminat atau penghobi yang lainnya juga banyak. Contohnya layangan, pelangi, itu ribuan juga. Baik. Gitu kan. Jadi kita tidak tidak mengklasifikasikan berdasarkan banyak atau tidaknya yang menyukai olahraga itu. Ada juga yang memang misalnya butuh skill tinggi gitu. Bola lengan sena yang dari Sukabumi itu tidak semua orang bisa memainkan bola yang ada apinya gitu kan. Intinya di Kormi itu diwadahi ada OKK, ada OPT, olahraga petualangan dan tantangan, dan ada olahraga tradisional dan kreasi budaya. Jadi olahraga yang sifatnya tradisional seperti tadi benjang gitu kan, seperti halnya juga olahraga-olahraga yang lebih ke budaya, silat kan, silat di kita ada PPSI. Kalau di KONI yang untuk atletnya IPSI gitu kan. Nah, paguron-paguron yang budaya yang ibing segala macam gitu, itu di kita. Termasuk olahraga bela diri yang lain juga yang sifatnya memang untuk kebudayaan. Jadi siapapun yang suka olahraga itu bisa muncul nanti induknya. Induk olahraganya bisa muncul, makanya berkembang sampai 83. Sekarang juga ada trampolin kan, yang lagi rame. Ada Spartan yang lagi rame gitu kan. Itu muncul dan semua diwadahi oleh Kormi. Saya kemarin waktu Fornas ya Pak ya, kebanyakan itu yang daftar itu mancing, hampir 17.000 atau 15.000 itu Pak. Saya nggak tahu pasti jumlahnya. Cuma memang mancing itu ada di Kormi. Kalau di pusat namanya formasi, kan? Olahraga mancing ya. Kalau di kita ada yang sifatnya lokal di Jawa Barat, IKM, Ikatan Komunitas Mancing. Memang mancingnya bukan mancing di kolam kecil, karena mungkin unsur olahraganya itu kurang. Tapi mancingnya mancing kayak di danau, di laut, yang ada unsur gerak tubuhnya yang memang ini merupakan salah satu gerak yang disebut olahraga gitu. Itu kan olahraga ini gerak tubuh ya. Gerak tubuh. Dan di RRI juga banyak yang suka mancing Pak. Jadi mau ikut ke asal jangan mancing keributan kalau di Kormi. Dan ini juga ada yang mau gabung di Kormi nih. Mungkin ada Kang Jul, Bang Jul mau nanya apa nih untuk gabung di Kormi? Silakan. Terima kasih Kang Adi. Kali ini saya mau bertanya. Aku mau pasti dari cerita warga masyarakat. Karena saya dengar di Kormi ini kebanyakan pimpinan cabang kota-kabupaten itu adalah ibu bupati atau ibu wali kota. Nah, ini apakah ada secara ex officio harus itu memegangnya? Tapi kemarin dipecahkan oleh Kota Bandung, yaitu salah satu anak muda yang maju dan terpilih, yaitu saudara Erik di Kota Bandung. Ini bagaimana ceritanya nih Kang Denda? Apakah memang diharuskan oleh kota bupati wakil bupati dan atau sekda ibunya atau gimana? Nggak ada itu. Saya juga bukan siapa-siapa. Tapi yang jelas begini, saya punya strategi. Waktu saya menjadi ketua, saya diwarisi hanya 12 kabupaten kota. Masih formi ya. Dan itu 12 itu pun ada yang aktif, ada yang hanya sekedar papan nama kepengurusan. Nah, saya merasa bahwa sebagai seorang organisator, ini harus konsolidasi organisasi. Harus ada di 27 kabupaten kota. Agar pemerataan olahraga masyarakat ini bisa menyebar ke seluruh provinsi Jawa Barat. Bukan hanya tersentralistis di
kota. Ya. Nah, mulailah di situ kita konsolidasi dan saya yang menawarkan gitu kan kepada sahabat-sahabat yang kebetulan jadi pimpinan daerah. Ya. Itu jadi ditawarkan apakah mau ngurus ini karena penting yang jadi ketua Kormi di kabupaten kota ini yang punya akses informasi dan akses lobby yang kuat terhadap pemerintah daerah. Iya, betul ya. Kalau tidak punya akses kuat, bagaimana mereka tahu bahwa Kormi ini perannya penting, mandatori undang-undang dan kemudian juga manfaatnya besar. Iya. Jadi itulah yang membuat akhirnya geliat Kormi di tiap kabupaten kota semakin luar biasa ya. Yeah. Ada juga yang bukan istri bupati atau istri wali kota, ada anggota dewan, ada juga yang pengusaha gitu kan. Yang penting punya komitmen dan punya totalitas untuk mengurus olahraga masyarakat dengan berbagai dinamikanya. Dengan targetnya yang menurut saya kalau dihitung dengan target optimal, ini bukan pekerjaan ringan. Karena menuju Indonesia Bugar 2045 itu minimal 60% masyarakat Indonesia Bugar masih jauh angkanya. Tingkat kebugaran bangsa kita ini masih 5,6% menurut data yang saya dapatkan dari Kormi Nasional. Jadi sehat mah iya, bangsa kita udah banyak yang sehat alhamdulillah. Cuma sampai bugar itu masih jauh. Masih jauh ya. Sehat banyak yang bugar ya. Jadi bugar itu lebih tinggi dari sehat. Lebih ini levelnya. Baik, luar biasa. Nih, Kang, dan masalah anggaran nih kan. Kormi juga kan banyak sekali event-eventnya ya. Ya seperti sekarang nih. KONI, NPCI sudah dianggarkan. Nah ini masalah anggaran untuk Kormi dari pemerintah gimana nih? Nah saya selalu katakan di setiap kesempatan kepada teman-teman, perjuangan kita itu salah satunya adalah bagaimana kita dipercaya oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan anggaran yang memadai, yang optimal. Karena masih ada persepsi, mungkin di Jawa Barat sudah mulai hilang persepsi itu ya. Tapi di daerah lain itu masih ada persepsi Kormi itu tidak berhak menerima hibah, pembinaan apa sebagainya. Padahal itu jelas mandatori undang-undang. Dan berhak untuk itu. Bahkan di Jawa Barat juga ada yang baru tahun ini yang akhirnya bisa mendapatkan dana bantuan pemerintah. Baru tahun ini? Ada beberapa kabupaten kota ada yang bahkan ada yang belum juga ada. Karena di Kormi itu memang tugasnya tidak seperti pembinaan di cabang olahraga di KONI. Harus sekian. Kalau di Kormi kebanyakannya kemandirian. Jadi rekan-rekan pegiat karena hobi, karena memang merasakan dirinya untuk sehat, itu banyaknya mengeluarkan kocek sendiri. Nah, peran Kormi di mana? Misalnya peran Kormi membuat event-event di mana teman-teman yang biasanya berlatih kan ada sisi silaturahminya, ada sisi juga kalau ditampilkan di pertandingan, diperlombakan ada kebanggaannya, bertemu dengan dulur-dulur dari daerah lain. Terus ada kebanggaan juga ketika menjadi juara, walaupun bukan atlet gitu kan, tapi menjadi juara. Contoh misalnya ketika teman-teman ikut perlombaan dan dapat piala, dapat sertifikat, itu bangga. Misalnya di IF3 freestyle football, mereka bukan pemain bola atau main bola bisa tapi bukan atlet bola, tapi mereka bisa freestyle football. Ketika dapat juara, dapat piala, dapat kebanggaan, dan memang sertifikatnya juga punya hak yang sama dengan juara di olahraga prestasi untuk dipertimbangkan di tatkala yang usia sekolah itu masuk sekolah. Itu ikut dipertimbangkan. Karena memang Kormi ini
masih keterbatasan soal anggaran. Yeah. Nah, disitulah seninya. Bagaimana kita dengan keterbatasan anggaran yang ada itu bisa membuat satu event yang luar biasa. Nah, ini itu. Jadi saya pikir sebuah organisasi apapun itu akan dilihat keberadaannya ketika ada kegiatannya. Iya. Dan ini sangat luar biasa juga waktu Fornas kemarin ya. Pak Jokowi juga. Pak Jokowi nggak jadi hadir. Aja ini apa? Jadi cerita Fornas mah begini. Ya. Fornas kemarin itu adalah Fornas ke-7 yang dilaksanakan. Ya. Dan Jawa Barat menjadi tuan rumah. Kebetulan saya juga sekaligus ketua Panlak. Ya. Panitia pelaksana. Ya. Itu pesertanya seluruh provinsi tingkat nasional. Dan itu melalui surat gubernur kepada Menpora untuk meminta menjadi tuan rumah. Nah, pembiayaan kemarin sejujurnya memang jauh dikatakan ideal. Akan tetapi kita ingin yang terbaik. Nah, anggaran yang ada akhirnya saya berdiskusi melobi Pak Bupati Bandung, Kang Dadang Supriyatna, mau tidak menjadi venue utama Kormi Kabupaten Bandung. Dengan catatan teman-teman di sana juga Pemkabnya mau juga untuk berkontribusi. Gitu kan, kontribusi. Dan alhamdulillah Kabupaten Bandung sampai bikin bedas ekstrim park yang untuk venue BMX dan skateboard. Dan itu ternyata terbesar dan terbaik se-Asia Tenggara. Dan ini MC-nya juga Raffi Ahmad kan, ini luar biasa. Karena Raffi Ahmad itu kebetulan ada salah satu sekretaris dinas pamannya. Saya lupa dinasnya tapi salah satu sekretaris dinas di Kabupaten Bandung pamannya Raffi. Jadi bukan berarti seperti bisnis dengan bayaran yang begitu mahal. Terus Bang Iwan Fals itu juga syarat utamanya adalah minta untuk kita nanam pohon. Syaratnya ada diskon lah. Itu jadi itulah seninya di Kormi. Seninya di Kormi, kita tidak serta merta bahwa apapun dilakukan itu harus dalam tanda kutip biaya yang besar. Tapi kalau tidak diperhatikan dan tidak ada biaya juga tidak jalan. Betul. Berat maksudnya. Seperti begini, ketika pembukaan itu kan jadi megah. Ada permainan lampu, laser, lighting dan sebagainya yang estetis itu. Karena kebetulan 9 Matahari itu junior saya di ITB, saya lobby. Jadi harganya miring pisan gitu. Nah, itulah bentuk-bentuk seperti itu. Aduh, luar biasa, ini masih banyak nih pertanyaan. Kita minum dulu, Pak, supaya segar lagi nih. Sahabat olahraga RRI Bandung, kami masih bersama dengan Kang Denda, Ketua Kormi Jawa Barat ya, Komite Olahraga Masyarakat Kormi Jawa Barat. Ini luar biasa nih perbincangan kami bersama Kang Denda, dan ini ya harus masyarakat Jawa Barat, Kota Bandung harus segera bergabung dengan yang namanya Kormi supaya bugar, sehat ya, dan gembira, menyenangkan. Pokoknya menyenangkan ya. Apalagi misalnya kalau di umur sekitar 40 tahun itu kita cari kesenangan aja ya dengan berolahraga supaya kita bugar. Ya, Kang Denda. Dan berbicara Fornas, ini sangat luar biasa. Anggaran tidak ada awalnya. Terus mungkin Kang Denda sedikit, kalau bisa kasarnya babak belur kayak gitu ya. Kang Denda gimana awalnya nih Fornas ini bisa megah begini padahal tidak ada anggaran awalnya. Ini gimana Kang? Semangatnya begini. Ketika menjadi ketua Kormi, bagaimana kita menjadi inspirasi dan penyemangat buat teman-teman agar mau menjadikan olahraga ini sebagai kebutuhan. Caranya apa? Kita harus bikin event. Nah, event yang besar yang pertama saya kerjakan adalah Festival Olahraga Rekreasi tingkat provinsi, Porprov.
bekerja sama dengan Dispora Jabar. Itu anggarannya biasanya sangat kecil. Saya lobby juga ke Pemprov. Akhirnya ada anggaran yang dititipkan di Jabar, tapi itu pun kalau dikatakan ideal tidak ideal. Disitulah mulai bahwa pentingnya ternyata harus bekerja sama, bergotong royong, berkolaborasi, menanggung beban bersama menjadi tidak berat. Porprov tahun 2022 itu kita selenggarakan di 4 kabupaten kota. Yang rumpun olahraga kesehatan kebugaran di Kota Sukabumi. Yang rumpun olahraga petualangan dan tantangan di Ciamis. Karena ada di situ penyu-penyu ekstrim ya, yang untuk BMX itu juga ada. Kemudian yang tradisional kreasi budaya di Sumedang. Walaupun Ciamis dan Sumedang itu korminya baru kebentuk. Tapi saya melihat ada semangatnya kalau di Ciamis itu anggota dewan, anggota DPRD. Kalau di Sumedang istrinya Pak Bupati Pak Doni waktu itu. Jadi didukunglah sama kepala daerahnya juga. Wali Kota Sukabumi Kang Fahmi mendukung, Kang Heriat di Ciamis mendukung, Kang Doni mendukung, dan penutupan itu puncaknya di Kabupaten Bandung dengan melakukan pemecahan rekor muri senam terbanyak yang pernah dilakukan. Itu hampir 500.000 orang. 500.000 orang? 500.000 orang sampai ke desa-desa. Sebagian ada di tempat di Gedung Budaya Soreang. Sebagian lagi itu di online di tiap-tiap desa, sampai tiap-tiap desa. Jadi itu acara kemeriahan yang pertama. Dan itu partisipan yang ikut total itu lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000. Dan alhamdulillah sukses. Dengan beban yang bersama tadi. Kemudian kita ikut Fornas ke-6 di Sumatera Selatan di Palembang. Nah, dengan anggaran yang saat itu hanya 3 miliar ya. Ada untuk Porprov, untuk kebutuhan organisasi dan kebutuhan untuk Prov kelima Festival Olahraga tingkat masyarakat tingkat provinsi yang 2 tahun sekali. Nah, kalaupun anggaran kurang, saya sih ini kurang. Angkanya sih sudah dapat bocoran, tapi saya belum bisa sebutkan karena belum tahu keputusan akhirnya. Hanya saja memang sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil. Nanti tuan rumahnya di mana nih Pak? Porprov ini? Ada 3 calon tuan rumah. Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor. 3 ya calon. Apakah nanti dilaksanakan di satu titik saja itu nanti akan kita bicarakan lagi. Yang jelas bahwa semangatnya adalah termasuk Dispora Jabar kemarin. Kang, kalaupun anggaran katanya yang untuk murni ini kurang, ya gunakan aja untuk keberlanjutan organisasi. Yang Porprov kita usahakan di perubahan. Ya memang saya katakan ini sangat kurang. Tapi biasalah kalau di Kormi memang awalnya begitu, karena mungkin ya pemerintah itu juga melihat beda urgensinya, beda dengan olahraga prestasi. Olahraga prestasi kan kadang-kadang gengsinya tinggi sekali. Ini atlet yang bertanding. Tapi sebetulnya kalau bicara tentang manfaat, itu pembudayaan olahraga, memasarkan olahraga itu juga peran Kormi tidak bisa dianggap remeh. Betul. Itu. Jadi memang dari sisi anggaran kita belum ada yang namanya aturan baku harus berapa nggak ada. Tergantung kemampuan daerah, tergantung juga dari pemahaman dari stakeholder yang ada. Luar biasa ini geliat Kormi Jawa Barat ini semakin luar biasa. Seharusnya pemerintah Jawa Barat mendukung penuh untuk kegiatan Kormi dikarenakan dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu intinya. Semoga saja ke depannya. Dan itu terukur. Terukur. Karena tingkat
atau nilai angka partisipasi masyarakat olahraga APMO di Jawa Barat itu sangat tinggi. Iya, betul. Lebih tinggi dari tingkat nasional. Iya. Kemudian juga tingkat indeks pembangunan olahraga juga lebih tinggi dari nasional. Iya. Sampai ya karena event Fornas ya kemarin di Kabupaten Bandung. Itu teman-teman di sana menghitung ada kontribusi Kormi di mana angka harapan hidupnya meningkat dari 73, sekian menjadi 74, sekian. Itu yang harus digarisbawahi ya Pak. Iya, ya, Kang, ya. Itu terukur karena semakin banyak orang melakukan olahraga, terukur semakin ini kuantitatif ya. Betul. Itu menjadikan naiknya indeks pembangunan manusia. Iya, betul. Dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Itu intinya ya Pak ya. Baik, Kang Nenda, mungkin harapan ke depannya gimana untuk ke depan untuk masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung ya di Kormi? Saya selalu menyampaikan slogan ya di Kormi itu ya. Yang pertama, lestarikan budaya, budayakan olahraga, olahragakan masyarakat, bugarkan Indonesia. Iya, luar biasa. Itu aja Pak? Itu aja. Siap. Jadi itu perjuangannya, lestarikan budaya, budayakan olahraga, olahragakan masyarakat, bugarkan Indonesia. Nah, kan tujuannya Indonesia Bugar 2045. Indonesia Bugar 2045. Makanya untuk masyarakat segera gabung dengan Kormi ya. Nanti di situ banyak sekali kebahagiaan, keceriaan dan dampaknya tubuh kita selalu bugar dan sehat. Baik pendengar dan salam olahraga untuk Anda semua. Saya Dirnaldi bersama Kang Nenda Alamsyah undur diri. Salam olahraga. Salam sehat, bugar, gembira, luar biasa. Luar biasa.